Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Hanifah Nurlika. Saya Vivian Farija. Saya Putri Patricia. Kami ingin mempresentasikan materi tentang ekonomi pembangunan pertanian. Yang pertama akan dibawakan oleh Putri Patricia. Cekidot. Di sini saya Putri Patricia akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk menambah produktivitas produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di sini ada tujuan pembangunan pertanian. Menurut garis-garis besar haluan negara dan pelaksanaan Pelita 2, pembangunan pertanian ditunjukkan untuk 1. Meningkatkan produksi pangan menuju swambeda karbohidrat non-terigu sekaligus meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, meningkatkan tingkat hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian dalam rangka perataan pendapatan. Yang keempat, meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian. 5. Meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Yang keenam, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam serta memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup. Ketujuh, meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah. Tujuan akhir dari pembangunan semesta ini adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, baik material maupun spiritual, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu pembangunan ekonomi harus selalu diarahkan agar dapat tercapainya tujuan akhir tersebut. Usaha pokok pembangunan pertanian. Pertama, intensifikasi adalah upaya peningkatan produktivitas sumber daya alam seperti peningkatan penggunaan lahan kering, perairan, dan area pasang surut, serta pemanfaatan sarana. Nah, contohnya apa aja sih? Yaitu produksi pestisida, pupuk, air, dan lain-lain. Kedua, ekstensifikasi adalah usaha untuk memperluas sumber daya alam seperti memperluas area panen, baik tanaman, pangan, atau tanaman perkebunan, perluasan area tangkap ikan, dan perluasan penanaman rumput untuk pakan ternak, serta memperluas sumber daya lainnya. Ketiga, diverifikasi dilakukan sebagai upaya menciptakan keanekaragaman dalam melakukan usaha tani baik secara vertikal mulai kegiatan produksi hingga pemasaran maupun horizontal, yakni merupakan penyimbangan antara komoditi dan wilayah. Diverifikasi juga dapat diterapkan dalam pemilihan lokasi pembangunan pertanian sehingga terjadi keseimbangan antara provinsi maju dan provinsi kurang maju. Stop. Nah, yang ini terakhir yaitu keempat, rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang rusak atau kritis serta membahayakan kondisi lingkungan, serta memulihkan kemampuan produktivitas usaha tani di daerah rawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Syarat-syarat pembangunan pertanian ada 2 golongan, yaitu yang pertama syarat mutlak, yang kedua syarat pelancar. Syarat-syarat mutlak ada 5, yaitu yang pertama adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Pembangunan pertanian meningkatkan produksi hasil pertanian. Untuk hasil-hasil itu perlu ada pasaran serta harga yang cukup tinggi guna membayar kembali biaya-biaya tunai dan daya upaya yang telah dikeluarkan petani sewaktu memproduksinya. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berkembang. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Teknologi sering diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan keterampilan di bidang industri.
Yang ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Bila petani telah terangsang untuk membangun dan menaikkan produksi, maka ia tidak boleh dikecewakan. Kalau pada suatu daerah petani telah diyakinkan akan kebaikan mutu suatu jenis bibit unggul atau oleh efektivitas penggunaan pupuk tertentu atau oleh mujarabnya obat pemberantas hama dan penyakit, maka bibit unggul, pupuk, dan obat-obatnya telah didemonstrasikan itu harus benar-benar tersedia secara lokal di dekat petani, di mana petani dapat membelinya. Nah, yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Cara-cara kerja usaha tani yang lebih baik, pasar yang mudah dijangkau, dan tersedianya sarana dan alat produksi memberi kesempatan kepada petani untuk menaikkan produksi. Begitu pula dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi perangsang produksi bagi petani, jadi perangsang yang dapat secara efektif mendorong petani untuk menaikkan produksinya adalah terutama bersifat ekonomis. Yang kelima, tersedianya sarana transportasi yang lancar dan kontinu. Tanpa perangkutan yang efisien dan murah, maka pembangunan pertanian tidak dapat diadakan secara efektif. Pentingnya perangkutan adalah bahwa produksi pertanian harus tersebar meluas sehingga diperlukan jaringan perangkutan yang menyebar luas untuk membawa sarana dan alat produksi ke tiap usaha tani dan membawa hasil usaha tani ke pasaran konsumen baik di kota besar dan atau kota kecil. Nah, yang kedua yaitu ada syarat-syarat pelancar. Syarat-syarat pelancar yaitu ada 4. Yang pertama, pendidikan pembangunan. Yang kedua, ada kredit produksi. Yang ketiga, kegiatan gotong royong petani. Yang keempat, perbaikan dan perluasan tanah. Pembangunan pertanian di Indonesia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian merupakan sektor yang memiliki sektor pertanian dalam perekonomian. Peranan pertanian adalah 1. Menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. 2. Sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan industri. 3. Sebagai penyediaan bahan baku industri. 4. Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan untuk sektor lain. 5. Sumber perolehan devisa. 6. Mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Dan 7. Menyumbang pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan hidup. Di kesimpulannya, kata pembangunan sering diartikan pada pertumbuhan dan perubahan, sehingga pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Tujuannya yaitu meningkatkan produksi pangan menuju swasembada karbohidrat non-terigu, sekaligus meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian, meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam, serta memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup. Meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah. Usaha pokok pembangunan pertanian secara terus-menerus ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Sekian presentasi video dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.